Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Puji Lestari, NIM 105200119. Saya dari kelas 4D, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem perekonomian Indonesia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ekonomi Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu A. Sistem ekonomi. Arti kata sistem dalam Webster New Collection Dictionary sebagai kesatuan item atau subsistem yang berinteraksi atau tergantung satu sama lain dalam membentuk suatu kesatuan yang utuh. Sedangkan sistem ekonomi yaitu memiliki pengertian yang sangat luas, namun ia tidak bisa lepas dari terminologi sistem itu sendiri. Jadi, sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan yang mencakup produsen, konsumen, pemerintah, dan dalam menjalankan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua yaitu macam-macam sistem ekonomi. B. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem perekonomian kapitalisme, yaitu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan menjual barang dan sebagainya. Di dalam sistem perekonomian ini sendiri, semua orang bisa bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Yang kedua yaitu sistem perekonomian sosialisme. Pengertian dari sistem perekonomian sosialisme yaitu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Jadi, pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Yang ketiga yaitu sistem perekonomian komunisme, yaitu sistem ekonomi yang di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak boleh memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis, mulai dari yang kecil hingga yang besar, dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempereratkan ekonomi dan kebersamaan. Yang keempat yaitu sistem ekonomi merkantilisme, yaitu sistem politik ekonomi yang sangat mementingkan perdagangan internasional dengan tujuan untuk memperbanyak aset dan modal yang dimiliki negara. Yang kelima yaitu sistem perekonomian fasisme, yaitu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Dengan kata lain yaitu fasisme merupakan sikap rasionalisme yang berlebihan. C. Sistem ekonomi Indonesia berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan fundamental sistem perekonomian nasional yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut bisa disimpulkan, sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan, serta asas yang sangat individualistik. Dan ada pula di dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembentukan undang-undang ini yaitu untuk menjunjung tinggi demokrasi dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Pembangunan nasional harus dilakukan untuk tercapainya tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan Indonesia,
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kata lain, yang menjadi fokus pembangunan adalah manusianya, bukan sekedar ekonominya. Perekonomian Indonesia diurus dan dikelola seperti apapun harus berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada kesejahteraan sosial, yaitu pada kemakmuran bersama. D. Sistem ekonomi Pancasila. Kajian ekonomi Pancasila telah dilakukan sejak zaman Orde Baru, tepat di tahun 1981. Namun Pranoto menjelaskan bahwa filsafat ekonomi Pancasila secara epistemologis dan ontologis merupakan ilmu humaniora. Artinya, titik sentral Pancasila adalah kemanusiaan. Lebih lanjut, pada Ki Sarino menjelaskan filsafat ekonomi Pancasila terbentuk dari unsur filsafat ekonomi dan filsafat manusia. Perbedaan dengan teori ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis terletak pada filsafat manusianya. Ekonomi kapitalis, dia lebih memandang manusia yang homo economicus, sedangkan ekonomi sosialis lebih memandang manusia tanpa nilai sakral dan sama dengan modal sebagai materi. Jadi artinya tujuan hidup manusia sama-sama dipandang dari aspek materi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.